Bagaimana respon kita saat badai kehidupan datang, atau ketika kita mengalami kemunduran dalam hubungan kita dengan Allah? Bagaimana kemunduran dalam hidup dapat digunakan untuk memperkuat, bukan untuk melemahkan hubungan kita yang paling penting. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Sabat 6 Mei, judulnya Kemunduran. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Petrus 5 ayat 5. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Ayat hafalan dalam Roma 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Suatu malam saat matahari mulai terbenam, seorang gadis muda sedang berjalan pulang ketika badai gelap mulai datang. Si gadis muda mempercepat langkahnya, menyadari masih ada jarak yang harus ditempuh. Tetesan hujan pertama mengenai pipinya, lalu yang kedua, dan sebelum ia menyadarinya, ia sudah basah kuyup. Ia mulai berlari sampai membuka pintu rumahnya. Ayahnya berlari menyambut dari jendela depan. Saat sang ayah membalutkan selimut ke bahu anaknya, sang ayah bertanya, "Tadi saya melihatmu di tengah hujan. Mengapa setiap kali kilat menyambar, kamu berhenti berlari dan malah mendongak sambil tersenyum?" "Oh, aku berhenti dan melihat ke atas," jawab gadis itu, "karena Allah sedang mengambil fotoku." Bagaimana respon kita saat badai kehidupan datang, atau ketika kita mengalami kemunduran dalam hubungan kita dengan Allah? Apakah kita menundukkan kepala saat hujan membasahi punggung kita? Atau apakah kita melihat ke atas dengan keyakinan dan kepercayaan bahwa Allah hadir saat kita mengarahkan wajah kita kepadanya? Pekan ini kita akan menjelajahi beberapa respons umum saat hidup menjadi sulit. Kita akan mempertimbangkan bagaimana kemunduran dalam hidup dapat digunakan untuk memperkuat, bukan untuk melemahkan hubungan kita yang paling penting. Kutipan Roh Nubuat disadur dari Our High Calling halaman 255 dan That I May Know Him halaman 304. Kehidupan rohani kita juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan pergaulan kita. Apa yang kita dengar, lihat, dan siapa yang dekat dengan kita dapat mempengaruhi iman, harapan, bahkan cara berpikir kita. Pergaulan yang buruk bisa melemahkan iman dan membawa kita menjauh dari Tuhan. Karena itu, Kristus sebagai tabib agung mengajak kita untuk terus memakan firman Tuhan dan hidup dalam suasana rohani yang sehat. Jika kita terus bergaul dengan hal-hal yang jahat, hati kita akan mudah tercemar oleh dosa. Tetapi jika kita dekat dengan orang-orang yang rendah hati dan sungguh-sungguh mengikuti Yesus, hidup kita juga akan dikuatkan dan disegarkan oleh suasana yang murni dan kudus. Jangan berpikir bahwa hidup kekal bisa diperoleh dengan usaha yang setengah hati. Musuh kita licik dan terus berusaha menjatuhkan kita. Tetapi Tuhan memberi janji yang indah. Wahyu 3:21. Barang siapa menang, ia akan duduk bersamaku
di tahtaku, sama seperti aku juga telah menang. Amin. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.